Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala radhiyallahu an al-aqilu, adapun orang yang berakal yaitu alladzi rupanya akil, la ilma yang tidak ada ilmu, yaitu maujud lahu bagi alladzi. Karosyidi, yaitu seperti orang yang cerdas, alladzi rupanya rosyid, la mala yang tidak ada harta, yaitu maujud lahu bagi alladzi. Wal alimu, dan adapun orang yang tahu, alladzi rupanya alim, la akla yang tidak ada akal, yaitu maujud lahu bagi alim. Kasohibil mali, yaitu seperti orang yang punya harta, alladzi rupanya sohibil mal, la rusda yang tidak ada kecerdasan, yaitu maujud lahu bagi alladzi. Hikmah yang ke-51 ini dijelaskan tentang seorang akil. Akil itu adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu orang yang berakal. Orangnya berakal, tapi dia tidak punya ilmu tentang agamanya. Tidak punya ilmu agama, cerdas tentang di ilmu agama. Itu sama dengan ar-rasyid. Ma huwa ar-rasyid. Rasyid itu adalah orang yang mampu mengelola harta dengan baik, mampu berbisnis, pandai soro jualan penter, soro anu penter. Namun alladzi la mala lahu. Namun dia tidak punya modal. Sehingga kecerdasannya tidak mampu memberikan manfaat apapun. Kamu pintar dagang tapi modal dagangnya ada. Begitupun orang akal, orang yang berakal juga sama seperti itu. Kalau tidak punya ilmu yang cukup dari ilmu syariat yang mampu menunjukkan dia kepada kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, maka akalnya ya tidak manfaat, baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Sehingga contoh sederhananya, orangnya cerdas tapi tidak punya ilmu itu sama dengan orang yang mahir membuat sesuatu, mahir dalam kerajinan sesuatu, tapi dia tidak punya alat untuk membuatnya. Kayak kalian mampu membaca kitab tapi kitabnya ada, ya apa? Tidak manfaat. Kalau kitabnya tidak ada, sehingga tetap harus berusaha untuk mencari alat-alat itu. Berikutnya, wal alimu alladzi la aqlalahu kasohibil mal alladzi la rusdalahu. Orang alim, orangnya tahu tapi tidak punya akal. Sama dengan orang yang punya uang banyak tapi tidak punya keahlian. Maksudnya, kamu punya uangnya banyak, modalnya banyak sebenarnya. Ya, cuman kamu udah ahli dalam bidang itu. Dalam bidang jualan kamu udah ahli, dalam bidang pertukangan kamu udah ahli. Kamu laku mebel, misal kamu tandi mebel, tandi ilmu mebel. Kamu memang punya uang yang cukup untuk membuat mebel, tapi kamu tidak punya ilmu dalam hal itu. Maka tidak ada gunanya uangmu itu. Orang yang alim juga sama. Ketika orang yang alim, orang yang tahu terhadap sesuatu, tapi dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga dia tidak pandai dalam menggunakan ilmunya. Kalau orang sudah tidak pandai menggunakan ilmunya, maka ilmunya tidak akan memberi manfaat, juga tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dianya sendiri tidak bisa ngambil manfaat dari ilmu itu, kemudian dia sendiri juga tidak akan mampu memberikan ilmu kepada orang lain. Yang ada, ilmu yang ada itu disia-siakan. Sehingga ilmu yang ada dipakai tidak sesuai pada tempatnya. Tidak digunakan. Padahal orang yang punya alat banyak tapi dia tidak tahu cara menggunakan alat itu. Enggak, kalian kalau bukan tukang kemudian kalian dibur, apaan dibur? Kalian tak tahu nampak ada laki, meledak laki kan gila. Anu laptop tak di gitu. Itu sama dengan orang alim yang sudah punya ilmu tapi dia tidak tahu caranya menggunakan ilmu itu.
Banyak sekali seperti ini. Orang yang hafal alfiyah semisal atau faham berbagai nahwu tapi dia tidak tahu cara mempraktekkan ilmu nahwu itu, maka bacaan kitabnya itu tetap hancur. Maka kita sebagai orang yang alim yang tahu terhadap ilmu, namun kok kita tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kamu tidak dikatakan orang yang punya akal. Atau kalian ilmunya sudah ada tapi syahwatnya mengalahkan akalmu itu, syahwatmu sudah mengalahkan akalmu, kamu sudah tahu kalau main game itu bagaimana hukumnya, kamu sudah tahu pacaran itu bagaimana hukumnya, kamu sudah tahu bagaimana hukumnya chattingan, bagaimana rek-lerek gandeng bini. Yang perempuan juga sudah tahu bagaimana hukumnya itu. Tapi ya karena syahwatmu terlalu besar, sehingga akalmu lah yang ikut pada syahwat itu. Maka ilmumu tidak berguna dalam hal itu. Sehingga kalau kamu mampu menggunakan ilmumu dalam kebaikan itu, kata Allah, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mampu mendengarkan suatu keterangan kemudian dia ikuti yang baik-baik, dia ikuti, ya maka mereka lah yang akan diberikan hidayah oleh Allah. Mereka yang dikatakan sebagai ulul albab. Ulul albab itu orang yang punya hati yang suci. Suatu ketika pernah Imam Junaid radhiyallahu an itu pernah ditanya, seseorang itu bisa dikatakan berakal itu kapan? Ternyata jawaban beliau, orang bisa dikatakan berakal saat dia bisa mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia mampu membedakan mana yang paling utama, mana yang utama. Sehingga dia akan mengamalkan sesuatu atau bertindak atau melangkah pada hal-hal yang utama saja. Dalam sebuah hadis itu, ya bna Adam ittaqi rabbaka, hei manusia takwalah kepada Tuhanmu, wa birra walidaika, taatilah kedua orang tuamu, sil rahimaka, silaturahimlah kepada sanak keluargamu, maka yuzad laka fi umrika, kamu akan ditambah umurmu, wa yuyassar laka yusruka, yang mudah akan dipermudah, wa tujannab usroka, yang sulit akan dijauhkan, wa yubsat laka fi rizkika, kamu akan diluaskan rezekinya. Ya bena Adam ati robbaka tu sama akilan, manusia taatilah Tuhanmu sama agama-agamanya, baru kamu bisa dikatakan berakal. Dan wala ta'si robbaka fatu sama jahilan, jangan kau maksiat kepada Tuhanmu sehingga kamu dengan maksiat itu kamu akan dikatakan sebagai orang yang jahil. Nah, berarti orang akal, orang yang berakal tapi cerdas kamu tapi tidak punya ilmunya, itu sama dengan orang yang pandai mengelola sesuatu, pandai membuat sesuatu tapi tidak punya modal, sehingga kepandaiannya tidak ada gunanya. Begitupun orang alim yang tidak punya akal ya sama dengan pemilik harta yang banyak tapi dia tidak pandai menggunakan. Makanya ada istilah dari almarhum Kiairuddin itu, dinejong make cerkeleceran korle bersih daripada somber raja keng leko. Maksudnya apa? Ilmumu yang sedikit itu yang penting bening dan kamu amalkan keniinan. Jinan keniin suaranan. Ternyata maksud dari makalah itu, biarpun air sumbernya sedikit, yang penting jernih, daripada sumbernya besar tapi tidak jernih. Kalau yang sedikit jernih bisa kita minum, bisa kita gunakan untuk mandi, bisa kita gunakan untuk masak,
Kalaupun besar tapi tidak bening, tidak jernih, air itu tidak bisa kita gunakan. Ilmu pun demikian. Semakin banyak ilmumu, harusnya kamu semakin pandai dalam mengelola ilmu itu. Ilmumu sedikit tapi kamu amalkan, itu lebih bagus dibanding ilmu yang banyak tidak kamu amalkan sama sekali. Mondok berhenti wusto, mondok berhenti wusto semisal. Tapi kamu taat, kamu gunakan betul ilmu itu. Kamu tutupi auratmu, kamu jaga lisanmu, dan lain sebagainya. Itu masih lebih baik dibanding mondoknya sampai mahadali, tapi perilakunya tetap sedemikian, ya papok lah apa. Kayak gitu. Khawatirnya itu sudah menjadi akhir dari hidupmu, sehingga kamu matinya tidak husnul khotimah. Demikian. Main game juga bisa berakibat ba'id minal maksiat, juga qorib minal maksiat lah. Sebagai seorang yang berakal, main game bisa jadi solusi untuk menghindar maksiat. Mungkin iya, tapi kalau bukan santri lah. Kamu sudah terlatih, dididik, dilatih untuk meninggalkan maksiat, bukan dengan game, tapi dengan amalu ta'at. Kamu dilatih untuk sekolah pagi, baca wiridan ba'da subuh, subuh berjamaah ba'da subuh wiridan, setelah itu ngaji, sholat duha, melalui sekolah boleh, belajar lagi sampai duhur, belajar lagi, duhur jamaah, ba'da duhur kamu makna lagi, yang mahadali ngajar sampai sholat asar, begitupun maghrib. Ba'da maghrib kamu disuruh ngaji Quran supaya hatimu bersih. Pada isya juga sama, istirahat sebentar kamu sudah diajak untuk memikirkan, mendiskusikan sebuah ilmu. Setelah itu kamu istirahat, jam 1 tahajud. Setelah itu istirahat lagi, subuh bangun lagi. Kamu sudah dilatih seperti itu bukan dalam waktu yang sebentar, berbulan-bulan. Kenapa kok didikan itu, kok solusi untuk tarkul ma'asi yang itu, yang sudah kamu gunakan beberapa bulan itu, lalu kamu ganti dengan game itu? Ini kan menjadi aneh. Teorinya dari mana deh? Berarti lebih baik punya satu ilmu pengetahuan dong ya Pak, namun mengamal, daripada banyak ilmu namun ilmunya hanya untuk mengendali saja. Ilmu sedikit diamalkan, semakin banyak harus semakin mengamalkan. Begitu rumusnya. Karena nanti kalau statement lebih baik ilmu yang sedikit tapi diamalkan dibanding yang banyak tapi tidak diamalkan, kadang ini disalahpahami sama sebagian orang, sehingga dia dijadikan tameng alas belajar. Sebenarnya malas belajar, cuman alasannya aja yang macam-macam, termasuk alasannya takut tak bisa mengamalkan. Itu salah satu tipu daya setan kan. Salah satu tipu daya setannya di situ. Makanya ngereng ker-beker kita itu telah termasuk orang yang berakal, dikasih panca indera yang lengkap. Nah, itu gunakan sebaik mungkin. Kamu termasuk orang yang punya ilmu sudah. Punya ilmu, banyak hal yang sudah kamu ketahui. Meskipun juga masih banyak yang tidak kita ketahui. Nah kan konsepnya kalau ilmu kan tetap sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Bagaimanapun pinternya kan tetap dikasih ilmu yang sedikit sama pangeran dibanding ilmunya Allah. Monggo yang mau bertanya ini, paham apa enggak teman-teman ini? Ker-beker dah, kamu termasuk orang yang pandai tapi tidak punya modal, atau kamu termasuk orang yang punya modal tapi tidak pandai, atau kamu termasuk orang yang beruntung, kamu punya modal dan pandai.
Jadi kalau aplikasinya ke kitab itu kalian belajar, ilmu nahunya ada, ilmu sorofnya ada, tapi kitabnya ada, kitabnya juga ada, dan kamu pandai menggunakan kitab itu sebagai bahan bacaanmu, maka kamu baik sekali, termasuk orang yang paling beruntung itu. Nih Ustadz Zam, monggo. Anu tat tak ngajepok gelak gula tat definisi Roshid dan bian apa tat? Rosyid adalah orang yang mampu, yang punya kelebihan, kecerdasan dalam mengelola suatu harta. Tentara bisnis itu Rosyid namanya. Siap tat. Soal tat. Yoi. Ayo, siapa lagi? Mangkan bentar mentan di dese karena tadi kita ya apa boleh geng ngompolan. Yang kena di 1 poin bentar ya. Ini ada yang nggak ngerti bahasa Madura tak? Yang ikut ngaji ini. Betul kapi macam ni kawan. Makan berkali-kali saya bilang bahwa ngaji kali ini bukan targetnya tidak hanya sekedar paham atau mengerti apa yang dimaksud dengan hikmah yang ke-51, namun lebih dari itu, yaitu kamu mampu meresap, kamu mampu menghayati, berpikir bahwa dirimu masuk ke yang mana, masuk ke akil yang ilmalahu, alladzi lahul ilmu, atau kamu termasuk akil yang la ilmalahu. Dalam hal duniawi, kamu termasuk rosyid yang lahu malun, apa termasuk rosyid yang la malalahu. Begitupun yang alim, kamu termasuk alim yang la akla, apa alim yang akla. Bahasa mudahnya kalau kiai-kiai sepuh itu reng alim banyak reng ngerti sing melarat derua. Cuman kalau itu dikatakan oleh orang alim monggo saja. Yang bahaya itu orang bodoh juga ikut mengatakan, padahal itu sebagai tameng atas kemalasan dia untuk menambah ilmu. Nah, ini yang berbahaya. Paham enggak ini? Paham tat. Alhamdulillah. Tambah akalmu itu harus segera ditambah. Cara nambah akal itu nambah akal, nambah cerdas itu ya sesuai dengan definisi akal yang di sini. Yang kata hadis tadi, ati robbaka tusamma akilan wala taksi robbaka fatusamma jahilan. Taatilah Tuhanmu sehingga kamu dikatakan orang yang berakal, dan jangan maksiat kepada Tuhanmu sehingga kamu dikatakan orang yang jahil. Maka Rasulullah itu pernah dawuh begini, ya Waimir isdat aklan tasdat min rabbika kurba. Waimir itu hadis ini dari Darda. Ya Waimir, tambahlah akalmu, maka akan tambah juga kedekatanmu terhadap Tuhanmu. Ternyata ditanya, qala qultu bi abi anta wa ummi wa kaifa li bidzalik. Bagaimana caranya Rasulullah aku menambah akalku? Ternyata jawaban Rasulullah, ijtadib maharimallah wa addi faraidallah fakun akilan. Jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Semakin tua dirimu, semakin besar dirimu, jangan semakin berani untuk melakukan maksiat. Dan laksanakan fardu-fardunya Allah, termasuk sholat, janganlah telat meloloh. Kalau terpaksa kamu harus qodok, ya qodok. Kamu terpaksa meninggalkan sholat, ya harusnya diganti. Misal kamu ketiduran. Kemudian setelah menjauhi larangan Allah, melaksanakan fardu-fardunya, kamu sudah dianggap berakal.
wa tanaffal bisolihat minal a'mal tasdad biha fi ajilid dunya rif'atan wa karamah wa tanal biha min rabbikal qurba wal izzah. Kemudian amalkan amalan-amalan yang baik, maka dengan hal itu kamu akan semakin tinggi derajatnya, semakin mulia nanti. Kamu akan mendapatkan kedekatan kepada Allah sesuai dengan firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gitu. Ada pertanyaan apa enggak? Sudah bisa mikir apa enggak? Monggo tajam. Menano karo tat. Kadang pun untuk melakukan kemaksiatan kan kadang memang kita sudah tahu oh ini salah. Tapi kembali lagi kadang kalah dengan hawa nafsu kita yang terlalu merasa nikmat dengan hal itu sehingga untuk menghindari kan tak bisa pula karena sudah merasa nyaman. Tapi ini pun ketika salah. Ketika pacaran Caranya ada lagi, tinggal ditinggalkan sebenarnya. Nafsu itu bisa tunduk dengan akal. Akal bisa tunduk dengan ilmu. Jadi kadang jangan heran banyak kita temukan ya kita sendirilah. Orang-orang yang berilmu ini juga tetap melakukan maksiat ya karena itu tidak tahu caranya menaklukkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu taklukkan dengan akal. Meskipun banyak ulama teorinya banyak, salah satunya ya dengan lapar. Dengan kamu tidak keluar. Kalau maksiatmu ketika di luar rumah, ya tinggal kamu tidak keluar rumah. Kalau maksiatmu ada di HP-mu, ya tinggal kamu tidak usah pegang HP. Mudah, terkun itu mudah. Kalau maksiatmu berupa mencuri, jangan keluar rumah, ya sudah bekerja aja. Carilah kesibukan di balik itu. Gampang sekali. Bagaimana caranya kalau kita kan sudah tahu bahwa chattingan itu hukumnya begini. Untuk tidak chattingan bagaimana? Ya tinggal blokir, gampang kok. Yang sulit ini kalau kenapa? Izin kan. Kalau semisal maksiatnya di luar rumah ya tinggal kita jangan keluar rumah. Kalau maksiatnya di HP ya tinggal jangan pegang HP. Kan karena sulit. Kok sulit? Tinggal tidak usah keluar kok sulit. Karena kan untuk sekarang kan pun akan kebutuhan kadang di samping itu juga kadang digunakan hal-hal yang negatif kadang mungkin kenapa bagi pribadi kula kalau rasa sulit atina HP ini kan. Mak sulit Zam. Kalau HP memang dibutuhkan misal untuk ngubungin ya boleh saja. Kalau memang penyakitmu ada di internet ya tinggal tidak usah beli data, beres itu. Hubungi orang lain pakai telepon. Sehingga banyak orang kita temukan tidak mau dengan HP, orang-orang sufi. Para ulama itu pegang HP ya seperlunya saja. Kalau kamu butuh untuk menghubungi orang ya hidupkan datamu saat untuk menghubungi orang. Selain itu matikan data, beres. Kamu tidak perlu modal itu, bahkan lebih irit dibanding kamu harus melakukan maksiat itu. Ki ngodina data, mari ngodi data ki nyari nomor, mari ki ngetik kah, mari ki mikir. Banyak hal yang harus kamu lakukan ketika kamu mau bermaksiat. Kalau tarku itu mudah. Cara paling konkret selain nggak pas harus gak chatan sama lawan jenis gimana? Maksudnya selain di blok maksudnya? Untuk nomor lawan jenis, pertama ya jangan disimpan dulu nomornya, gak usah dibalas. Yang kedua ya diblokir lah kalau bisa.
Kalau nggak diblokir, ya nggak usah dibuka chatannya. Mudah kok. Sebenarnya mudah banget. Karena laki-laki nafsu itu pasti tunduk dengan akal kita. Ungguan ini. Nafsu itu pasti tunduk dengan hal itu. Ngereng, Zam. Nomor HP-nya Eh, hapus. Bagus itu, hapus. Hubungi boleh, blokir, Rur. Zintat. Karena kan ahabus syai' katanya, ahabus syai' ilal insan mamuni'ah katanya. Yang paling disenangi adalah hal-hal yang dilarang. Sehingga berangkat dari itu, ingin meninggalkan semisal contohnya chattingan, karena chatpon kadang Eka senengin kan untuk meninggalkannya sulit, meninggalkan dengan hal-hal yang lain yang tidak kita senangi kadang pun itu repot untuk mengalihkan ke sana. Itu memang konsep awal saat insan itu tidak punya ilmunya. Ahabul insan mamuni'a itu memang karakter manusia sejak awal kayak gitu semisal. Tapi apakah benar makalah itu? Apakah semuanya bisa digunakan? Tentu tidak. Jadikanlah sesuatu yang to'at itu sebagai ahabbus syai' alaika. Banyak orang Zam yang suka dalam kebaikan, seneng wirid melulu, dengan wirid dia bisa tenang. Pada orang yang seneng belajar pokon menurut bahsu lebur rasan senang. Itu habus syek, bukan mamuni'ah. Tinggal kamu alihkan kecintaanmu tetap terhadap sesuatu, itu alihkan kepada kebaikan. Kepomu dalam membuka medsos misal, tinggal cari teman-teman yang baik yang di situ uploadannya ilmu, sehingga kamu mampu untuk itu. Buang semua pertemanan itu. Tidak guna, tidak usah alasan kamu mau dakwah apalagi. Alasan dakwah apa kayak biar sudah nanti kalau sudah jadi dai saja. Kamu tetanggamu masih banyak yang perlu kamu dakwai. Mudah kok. Saya tak nunggu HP, mak melarat aja gue tak nunggu HP. Neguk sih melarat. Tanang tole do cetotan, tole no anuan. Jangan main game sampai pendet lu udah gergering lu kadang. Tak main, gampang tinggal lepas aja. Jadi ingat waktu ngaji Tibyan saya Pak, sampean bilang maksiat itu sulit dan nyari pahala itu mudah, dan bodohnya saya tetap ngelakuin hal-hal yang sulit padahal maksiat dan hasilnya dosa. Kalau bahas ini, ya derem ya memang kayak gitu. Logikanya saja terbalik. Yang dimaksud gak boleh chattingan itu chattingan yang gimana tadi? Chattingan yang arahnya maksiat. Yang boleh itu hukum awalnya memang gak boleh, karena bisa boleh kalau ada hajat-hajat tertentu. Misal mau bisnis, kamu mau beli sesuatu, mau beli baju, kebetulan penjualnya perempuan, misal, atau yang perempuan mau beli minyak wangi, kebetulan yang jual laki-laki. Hanya chattingan-chattingan begitu. Itu pun yang hajat. Namanya hajat itu ya diperbolehkan sesuai dengan kebutuhannya saja. Itu qadaru bi qadariha itu. Tidak boleh melebihi dari kebutuhan. Kalau lebih ya bahaya lah. Gampang. Ongguan, coba kamu praktekkan. Tinggal gak pegang HP. Sulitnya gak pegang HP apa sih? Ya karena kamu punya HP. Di pondok kamu beberapa bulan gak pegang HP, gak ada masalah. Kamu nyaman dengan kitabmu, kamu sibuk dengan sekolahmu, kamu sibuk dengan jamaahmu, kamu sibuk dengan wiridanmu. Enak-enak saja. Kenapa ketika pulang kamu tidak punya kekuatan itu? Apa wajib letak bakat soleh kan? Ayolah,
Kita sudah diajarkan seperti itu. Man male bedolen muntuk. Muntuk je bedolen ya sebiasa muntuk itulah kamu pakai. Di pondok sudah biasa, ada pegang HP hanya untuk kebutuhan nelpon orang tua, hanya untuk kebutuhan ngasih tahu bahwa anu bu saya sudah juara, anu bu saya kirimannya habis, anu bu hanya gitu kamu tenang aja kok. Hidup dalam beberapa bulan itu kamu tambah HP kamu nyaman, kenapa kok dalam 1 bulan liburan ini kamu merasa tidak nyaman? Itu kan perlu dipertanyakan, kamu termasuk punya akal apa enggak? Tinggal gitu. Ini paham apa enggak ya? Ayo coba tanya yang lain. Yang lain ini ikut nanya. Jangan kamu tertipu dengan setan-setan itu ya biasanya datangnya ya. Kalau saya menjelaskan seperti ini, setan datangnya. Tina cak tanya capok marin ben ongguan deh. Lah cak tanya capok marin ben ongguan ini. Itu memang sudah setan yang biasa saya temukan ketika saya ngajar tentang maksiat itu begitu memang. Makan berkali-kali saya bilang kan. Wonten pacet ndik setan sedang mengganggumu. Pergilah ke saya. Suruh ke saya karena saya sebagai ustadz gitu ya. Sebagai orang yang lebih tua dari kalian gitu ya. Itu kekuatan saya kan melebihi setan yang ganggu kalian kan gitu. Saya tidak mampu ini ngurusi setan saya sehingga saya harus mencari palu yang lebih besar lagi yaitu orang yang di atasnya saya. Gitu. Malah nyaman kan. Betul lah. Setan aja cokep kan itu tiap minggu paten minggu cakep takut sampai raja. OTW blok ini virusnya HP. Jadi tinggal di blok aja. Wong website juga bisa di blok. Facebook pak penyakit saya. Tidak usah install Facebook, tinggal install aja. Tak tanya nikah pun capok terus. Tuh dia kena apa ya lah setan. Ayolah, jangan-jangan ya kalian memang tidak mau untuk itu. Kalau ini paham, saya lanjut. Iya, monggo Sam. Saya pernah ini dengar dari salah satu penceramah juga. Tapi beliau masyhur sih di kalangan santri-santri. Saya benar nih katanya memang sudah menjadi apa namanya ya kebiasaan, bukan kebiasaan apa sih sewajarnya insan itu selalu terjatuh dalam kesalahan. Tapi yang baik itu dia setiap bersalah bertaubat, bersalah lagi bertaubat lagi. Itu memang sudah lumrahnya seperti itu. Kenapa menanggapi dengan statement yang seperti itu? Tadi malam memang sudah dibahas itu Sam. Tentang idza waqata minkal maksiyah. Idza waqa'at minkal maksiyah fa iyyaka an tanzur ila bidayatiha allati hiya takdir fayad'u kadzalika ila al-ihtijaj 'ala Allah. Iya, hikmah yang sebelumnya itu Zam, yang ke-48 apa 49 itu ya. Supaya kamu cepat bertaubat, kamu seharusnya ketika melakukan maksiat yang kamu harus ingat adalah dosa itu pasti disiksa. Kalau lupa itu ya maka sulit untuk taubat. Gimana? Jelas dah Zam? Belum Zam? Tak jelas
Cek. Kok bisa ya? Ini jelas? Enggak. Sudah jelas apa belum? Berarti perlu adanya dokumentasi ini supaya yang enggak ngaji tetap bisa mengulang apa yang belum dikaji sama topik-topik pembahasannya. Jelas Siap, dah Zam? siap. Jelas Zam? Yang jelas bang, saya gelak jawab nambian apa tak jelas sekali dan ke syaratan. Ya, yang pertama kamu harus ingat bahwa ketika kamu melakukan maksiat segeralah bertaubat. Yang kedua, mulai hari taubat perlu kamu cek cara taubatnya seperti apa, apakah taubat nasuha atau bukan. Unsur taubat yang ada 3 itu kamu pelajari lagi, kamu boleh sudah masuk kategori taubat apa enggak. Kalau belum itu, maka kamu belum dianggap taubat, sehingga kemungkinan mengulanginya lagi itu semakin besar, Zam. Begitu. Oke. Setannya dijadikan teman binakana. Kalau maksiatnya berada di rumah Ustadz dan cara menghindarinya jika hadir majelis di luar rumah. Namun itu apakah baik Ustadz untuk seorang perempuan? Untuk seorang perempuan memang baiknya di dalam rumah, namun boleh keluar rumah untuk menambah ilmu-ilmu atau menghindar melakukan sesuatu yang wajib atau mencari ilmu yang wajib bagimu, itu memang harusnya kamu keluar. Kalau nanti kalian termasuk orang yang nikah kemudian suaminya juga belum mampu ngajari itu, ya kamu harus harinya keluar gitu. Kemudian kamu perlu cek lagi nanti maksiat yang di dalam rumah itu maksiat apa sih sebenarnya yang di dalam rumah. Apakah mendengarkan pertengkaran, apakah di dalam rumah gosip, apakah di dalam rumah itu seperti itu. Maksiat itu kan macam-macam. Ada yang mampu dilakukan kamu sendiri, tidak perlu orang lain untuk melakukan itu. Ya nggak rugi lah. Kalau maksiat gibah itu kan maksiat bersama orang lain. Jadi kalau kamu maksiatnya maksiat diri sendiri, itu yang bahaya. Kalau maksiatmu masih butuh orang lain itu mudah untuk meninggalkan. Mudah sekali. Allah, abak termasuk orang yang sering ngamain bi syaiton. Allah sih. Ya, mungkin kamu yang tahu itu. Kamu yang tahu kapasitasmu, kamu yang tahu kehidupanmu, kamu yang tahu tingkat kenakalanmu juga kamu yang tahu. Sehingga kesadaran ini harus selalu dipupuk karena tidak bisa cuma satu kali saja, tidak bisa. Harus berganti-ganti, tergantung tingkat penyakitmu sudah akut apa belum. Kalau penyakitmu termasuk penyakit akut, ya maka kadang butuh operasi bareng. Kalau penyakitmu penyakit biasa standar gitu ya, penyakitmu penyakit biasa standar bisa sembuh dengan ngaji malam ini ya biasa bisa. Kalau penyakitnya termasuk penyakit parah, sudah maksiatnya level tinggi, ya harus berkali-kali karena kecuali Allah menghendaki satu kali kamu bisa taubat. Makanya beli bingkok. Hanya kamu yang mampu merubah dirimu. Orang lain itu hanya sebagai penunjang atau perangkat saja. Makanya ngaji ke Imam Haddad langsung kamu. Kalau kamunya memang tidak mau ya tidak bisa. Paham ya? Oke, Tat. Kalau paham dilanjut.
Wahid, monggo Wahid. Silahkan Wahid. Good. Terima kasih Ustaz. Kami pernah dengar ayat, kalau tidak salah, surat An-Nisa. Bagaimana kepahamannya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa dadul kufra lam yakunillahu liyaghfirhum sabila. Ustaz. Itu yang kami tanyakan. Yaitu yang mirip-mirip kalian itu dah. Cuman itu konteksnya kafir. Kalau itu kafir. Mariman Kalau kafir boleh, orang mariman kafir boleh deh ya. Kalau kalian kan enggak, mari tobat, nakal boleh, mari nakal tobat boleh deh. Nakal boleh deh. Berarti gimana itu, Ustaz? Apakah kita itu juga termasuk ayat seperti itu? Apakah kalau Ayat kita ayat maksiat itu terus tetap terus. tobat itu berarti hati kita tidak ditutup ya Ustaz? Kemungkinan tertutupnya Tidak kan seperti buat orang kafir ya Ustaz? tertutupnya hati seorang Begitu. kafir. Tertutupnya hati seorang kafir dengan tertutupnya hati seorang mukmin itu memang beda. Beda kelas, beda tempat. Kalau orang kafir kan memang tidak mau untuk beriman lagi. Bila iman kafir boleh. Tapi kalau orang yang beriman kayak kalian ini kan tertutupnya kan ya nggak ruwet lah. Setia beres sekolah, tak beres tak sekolah di rumah. Dan itu Terima kasih Ustaz. iya, dan itu parah itu. Allah sendiri dalam hal menanggapi orang kafir yang seperti itu parah la yaufiro. Oke Ustaz. Dan nakal pas taubat langsung taubat maka pahalanya juga besar. Dosamu yang takut jam itu sudah terhapusi. Kayak gitu. Maulid, monggo Maulid. Ini Maulid betul. Gimana Ustaz? Maulid tadi angkat tangan. Kok sudah keluar? Ke ini Ustaz. Maulid tadi Maulid. Cekaan Ustaz. Maulid. Lanjut ya. Cek. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an. Sakhir. Menundukkanlah engkau aklaka kepada akalmu, li ilmika kepada ilmumu. Wasakhir dan menundukkanlah engkau nafsaka kepada nafsumu, li aklika kepada akalmu. Jadi akalmu itu harus tunduk pada ilmu. Makanya akal tak masuk akal, tapi kalau ilmunya sudah bilang demikian ya akalnya tidak boleh dipakai, sudah ilmunya yang harus dipakai. Kemudian nafsu itu bisa kamu kendalikan dengan akal. Peker mula maksiat atau peker. Kalau akalmu sudah terkendalikan dengan ilmu, maka kamu akan mengerjakan tanda-tandanya. Kamu mampu mengerjakan sesuatu yang seharusnya kamu kerjakan, dan kamu mampu meninggalkan sesuatu yang seharusnya kamu tinggalkan. Itu berarti kamu sudah berhasil menundukkan akal pada ilmu. Begitupun nafsu. Nafsu itu bisa dikendalikan dengan akal. Akal manusia itu sudah tercipta sebagai akal yang baik, yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tanpa ilmu pun kamu sudah tahu bahwa mencuri itu tidak baik, bahwa membunuh itu tidak baik. Itu tanpa ilmu pun kamu sudah tahu dengan akalmu. Sehingga nafsumu itu perlu dididik dengan akal, mendapatkan didikan yang baik.
Kalau dibalik tidak, ilmu yang nuruti akal ataupun akal yang nuruti nafsu, maka bahaya itu. Pas seperti itu maka bahaya. Tin ngake-ngaken lah, karena kamu dikasih akal itu gunakan dengan baik. Akalmu itu bisa membunuh nafsumu itu. Kamu dikasih ilmu, gunakan yang baik karena akalmu itu liar. Sehingga perlu ditundukkan menggunakan ilmu. Ini paham ya? Paham, Pak. Paham. Alhamdulillah. Ustaz. Iya, pikir boleh lah kalau kamu perempuan di chatting sama laki-laki di sini, ya pikir lah. Banyak laki-laki yang tidak serius sebenarnya. Sama juga laki-laki di chatting perempuan juga akan berpikir bahwa kamu gedoknya sudah ketahuan. Itu tanpa ilmu. Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Kenapa? Jelas sih Ustaz, suara bianda. Sekarang jelas. Saya Wan. Kenapa Bro bianda? Sehingga yang perempuan harus menggunakan akal saat di chatting perempuan, di chatting laki-laki. Yang laki-laki juga harus menggunakan akal saat chattingan sama perempuan. Pikirkan yang tidak baik. Dalam hal maksiat, dalam hal taat, pikirkan yang baik, yang enak. Biban kan balik kan, mun sekolah ya bos tak nyaman, mun keluar ya bos nyaman. Mun terbalik kayak gitu cara Ustaz, pikirnya. tidak jelas. Gimana ini, Ustaz? Dari mana yang belum jelas? Cek suara dari mana yang belum jelas. Oke, sudah jelas Ustaz. Sehingga kamu harus berpikir, tidak boleh berpikir sebaliknya. Dalam hal ketaatan yang harus kamu pikirkan adalah enaknya, nyamannya, baik yang dunia ataupun yang akhirat. Enaknya di dunia, ya pikir enaknya sekolah. Kalau sekolah contoh, saya akan mendapatkan ilmunya. Kalau pikir dari sisi akhirat, saya akan mendapatkan pahalanya. Dalam hal maksiat, kamu harus pikirkan yang tidak baiknya, tidak enaknya. Saya kalau maksiat harus keluar. Ketika keluar, saya harus berpakaian rapi, saya harus menggunakan bensin, saya harus pakai sepeda motor, butuh modal, dan lain sebagainya. Jangan dibalik, ketika ketaatan kamu pikirkan yang tidak enak, sekolah juta melolo, tak boleh bentar, tak boleh ngecur. Tapi dalam maksiat kamu pikirkan yang enak-enak, nyaman, dikit ketemu, bla bla bla. Nah itu bahaya karena cara pikirnya tidak boleh dibalik. Paham ya? Paham apa enggak ini? Cek suara, paham apa tidak? Suara saya jelas apa tidak? Cek. Suaranya jelas apa tidak? Jelas. Yang datang tar kadang enggak peke suara ntar. Mun biar ngecek sini kan jelas kan. Oke, terakhir sebagai pengingat,
Kalau dalam ketaatan, kamu harus mampu berpikir menemukan yang enak-enak, jangan dipikirkan yang tidak enaknya. Contoh kalau sekolah, ya kamu pikirkan ilmunya, jangan pikirkan capeknya. Dalam hal maksiat, kamu harus berpikir yang tidak enak. Tidak enaknya dari sisi apa, itu harus kamu temukan. Jangan dibalik. Kalau dalam hal ketaatan kamu pikir tidak enaknya, pendet dan lain sebagainya, dalam hal maksiat yang kamu pikir adalah enaknya. Sehingga cara-cara hidupmu nanti rusak kalau demikian. Chattingan niat serius boleh, Tat. Kalau niat serius jangan chattingan, niat serius ke rumahnya, Mas. Niat serius kok chattingan. Niat serius itu ya jangan chattingan tapi ke rumahnya. Chattingan sebutuhnya aja, namanya siapa, alamatnya di mana, rumahnya di mana, kasih tahu maksudmu apa. Rencanakan tanggal pas kira-kira saya rencananya kapan gitu. Jabit-abit loh. Paham ya ini ya. Kalau ini paham, sudah jam 23.33, sudah lebih 3 menit. Mohon maaf atas kelebihan ini. Jadi untuk yang terakhir, mari kita Fatihah lagi kepada guru kita. Al-Hatiniyah wala kulli niyatin sholihah. Syaulilalumul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk kalau ada pertanyaan ataupun konsultasi silahkan japri saya di WA saya. Banyak kok yang punya WA saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.